Film ini diawali dengan adegan yang menampilkan seorang wanita bernama Lisa dalam sesi konsultasi dengan psikiater. Lisa terlihat murung dan depresi, dia menderita depresi berat sejak kehilangan putra satu-satunya karena kanker. Kepedihan dan kesedihan mendalam yang dirasakan Lisa diperparah oleh suaminya, Eric, yang seharusnya menjadi pendukung emosionalnya namun terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Eric bekerja di luar negeri untuk misi penting, seringkali meninggalkannya jauh dari rumah. Situasi ini membuat Lisa semakin merasa kesepian dan kehilangan dukungan yang dibutuhkannya. Ternyata Lisa bukanlah wanita biasa sebelum ia menjadi mualaf. Sebagai seorang ibu rumah tangga, dia adalah bagian dari pasukan khusus Perancis, sebuah unit elit militer yang ditugaskan untuk misi berbahaya dan penting. Pengalaman dan keahliannya di militer pernah memberikan kekuatan dan keberanian, namun kehilangannya membuyarkan segala tekad yang pernah dimiliki Lisa selama Eric menjadi anggota divisi operasional Bea Cukai, posisi yang menuntut banyak waktu dan perhatian serta seringkali meninggalkannya. Mereka akan mengirim kondisi ini memaksa Lisa untuk menghadapi kehilangan dan kesedihannya sendirian tanpa kehadiran suaminya, yang dapat memberikan dukungan emosional yang sangat ia butuhkan di masa-masa sulit saat itu. Lisa menceritakan bahwa ia bertemu dengan Eric saat mereka ditugaskan dalam misi bersama dalam kontraterorisme dan penyelamatan sandera. 6 bulan kemudian Lisa hamil anak dan setelah kelahirannya Lisa memutuskan untuk keluar dari tentara. Lisa juga menyebutkan setengah bahagia karena keesokan harinya Eric kembali ke Prancis. Sebaliknya, di Brasil, Eric terlihat berkelahi dengan seorang gangster yang dipimpin oleh seorang pria bernama Pico. Beberapa waktu kemudian, di kantor Direktorat Nasional Penyelidikan Intelijen dan Bea Cukai di Perancis, seorang wanita bernama Romy menerima berita tentang kematian Eric, sehingga Romy segera pergi untuk memberitahukannya kepada Lisa tentang kabar duka tersebut. Menurut informasi terjadi perkelahian antara pengedar narkoba dan Eric diduga terlibat dalam plot tersebut, sehingga pemakamannya harus tetap berada di Brasil sehingga mereka harus mengidentifikasinya setelah kehilangan anak seperti suaminya. Lisa bermaksud melakukan hal tak terpikirkan dengan meminum obat tidur yang biasa dikonsumsi suaminya dalam jumlah besar tanpa berpikir panjang. Lisa langsung meminum dos ciuman, namun ketika keesokan paginya tiba, Lisa terbangun. Keadaan yang jauh dari apa yang dia bayangkan. Lisa terbangun bukan karena mati rasa atau perpindahan ke alam lain tapi karena getaran ponselnya mengganggu tidurnya. Merasa bingung dan sedikit pusing, Lisa mendengar ponselnya bergetar terus-menerus. Ternyata pesan dari Romy mengingatkan dia tentang kepergiannya ke Brasil hari itu. Anehnya overdosis obat tidur yang dikonsumsi Lisa hanya membuatnya sedikit membingungkan. Tidak seperti yang dia duga, kejadian ini membuat Lisa bingung dan mungkin sedikit lega. Ternyata hidupnya terus berjalan bahkan meskipun dia merasa tidak yakin tentang bagaimana untuk bergerak maju. Keesokan harinya, Lisa dan Romy tiba di Rio de Janeiro dan langsung menuju kamar mayat tempat jenazah Eric berada. Saat itu Lisa menjadi sangat putus asa saat melihat tubuh Eric yang penuh peluru tak lama kemudian di hotel. Lisa mengambil kartu memori dari ponsel Eric dan segera meretas ke dalam ingatannya. Ada video wawancara seseorang yang mengklaim bahwa perusahaan farmasi VDA terlibat dalam pemalsuan tersebut. Hal ini menyebabkan Lisa mengira bahwa obat tidur yang diminumnya tadi sebenarnya palsu buatan ayah. Di saat yang sama Romy mengatakan hal itu kepada Eric. Ia tidak ditugaskan menyelidiki kasus tersebut, namun Lisa tetap curiga karena ia menemukan pil tersebut di rumahnya. Mereka juga sering menemukan email yang diterima oleh Eric dari agen Interpol bernama Richard, membuat mereka curiga bahwa Richard telah mengawasi Eric keesokan paginya. Romy memutuskan untuk kembali ke Prancis saat Lisa tinggal di Brasil untuk mendapatkan jawaban tentang kematian suaminya. Kalung Dewi kehancuran yang dikenakan Lisa mengingatkannya pada hal lain. Dari sana Lisa pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus kematian suaminya. Sayangnya polisi menjelaskan kepadanya bahwa penyelidikan sedang berlangsung karena ada pembunuhan setiap 9 menit di Brasil pada waktu yang bersamaan. Saat melihat foto Pico di sebelah foto Eric, Lisa diam-diam mengambilnya beberapa waktu kemudian. Lisa menyewa sebuah asrama di lingkungan miskin di mana dari jendela dia melihat seorang pria membeli narkoba dari pengedar bersenjata pria. Dan mengungkapkan niatnya untuk membeli senjata tanpa banyak duplikat. Pria tersebut membawa Lisa ke suatu lokasi untuk menemui seorang pedagang senjata ilegal yang menyamar sebagai penjahit. Begitu Lisa menunjukkan sejumlah uang, wanita tersebut meminta anak buahnya untuk mengambil beberapa senjata yang mereka miliki. Namun pria tersebut adalah seorang polisi. Petugas, laki-laki wanita itu menyerangnya setelah mengalahkan mereka. Lisa bertanya di mana dia bisa menemukan Pickle, kemudian Lisa membeli mobil bekas dan mulai melacak Pico.
Rupanya Pico terungkap adalah pria yang ditakuti sehingga penduduk setempat menutupi keberadaannya, namun akhirnya seorang wanita setuju untuk memberitahunya setelah menemukan Pico. Lisa memutuskan untuk mengikuti ke klub di mana Lisa mendekati Pico secara langsung dan mengatakan kepadanya bahwa dialah yang tiba-tiba membunuh suaminya. Mengeluarkan granat dan menyerang mereka setelah melenyapkan semua anak buah Pico. Lisa bertanya kepada Pico siapa yang diperintahkan dia untuk membunuh Eric di bawah pengawasan. PXO akhirnya mengaku disuruh oleh inspektur kepala polisi bernama Luis Alves setelah mendapat informasi Lisa tanpa ampun membunuh Pico keesokan harinya. Selain itu, seorang anak laki-laki tiba-tiba melemparkan kotoran ke pakaiannya, membuat Luz marah dan mengejar anak laki-laki tersebut. Anak laki-laki itu kemudian membawa Luz ke ruang bawah tanah di mana dua temannya siap memanggilnya di dalam ketika Luz menyadari bahwa lantai ruangan itu tertutup bahan bakar. Lisa muncul di atasnya dan mulai menceritakan tentang kematian suaminya, tidak ingin membakar hidup-hidup. Luis mengaku menaruh narkoba dan uang di kamar Eric, membuatnya terlihat seperti terlibat dalam pengedaran narkoba, namun Luise juga menyebarkannya. Diperintahkan agar kasus tersebut tidak memasukkan dan mengungkapkan bahwa dia dibayar oleh seorang pria bernama Arturo Pereira yang menjalankan perusahaan keamanan swasta. Setelah mendengar ini, Lisa meminta telepon Luis sebelum menjatuhkan korek api ke lantai dan membakarnya di malam hari. Ia mengetahui bahwa bos Veda bernama Andre Barbosa adalah Arturo favorit klien. Lisa bertemu dengan Arturo sesuai kesepakatannya dengan Arturo. Lisa mengaku ingin menyewa security untuk melindungi putrinya yang nantinya Lisa bersekolah di sana. Terlebih lagi Lisa juga mengaku memiliki villa, namun saat ia menunjukkan fotonya ternyata itu adalah foto Eric yang menyadari bahwa Arturo seandainya dia bermaksud memanggil pengawalnya. Namun, sebelum dia bisa, Lisa dengan cepat mencekiknya sampai dia pingsan tak lama kemudian. Ketika Arturo sadar kembali, dia mendapati dirinya terikat ke kursi dengan kail terikat ke tenggorokannya yang dihubungkan dengan tali pegangan pintu. Jadi jika pintu terbuka penuh, gulungan pancing akan menarik kail dari tenggorokan Arrow. Pada saat yang sama Lisa bertanya pada Arturo bahwa dia mengatur pertemuan dengan Barbosa, namun Arturo mengklaim yang hanya berkomunikasi dengan Barbosa melalui email. Namun, Arturo membayangkan bahwa dia bertanggung jawab untuk melindungi putra Barbosa, Junior. Selanjutnya Arturo memberikan tablet berisi informasi tentang keberadaan Junior. Setelah meminum tablet tersebut, Lisa dengan hati-hati membuka pintu, meninggalkan Arturo ikatan. Ketika para penjaga mencoba menghubungi Arturo, mereka menemukan pintunya tertutup. Sayangnya, saat mereka mendobrak pintu, alat pancing itu menjulurkan lidahnya ke arah Arrow. Sementara itu, Lisa berhasil keluar dari gedung sebelum penjaga menyadari apa yang telah dilakukannya. Ucapkan saat yang sama, beritanya segera tiba, kantor polisi tempat Lisa terekam CCTV kini dinyatakan buron di lokasi berbeda. Lisa terlihat memperhatikan Junior yang diantar oleh pengawalnya dan kemudian ketika pengawal itu kembali, Lisa menodongkan pistol ke arahan dan perintahnya untuk naik ke atas. Mobil yang awalnya ingin menggambar Lisa, The Bodyguard, namun berubah pikiran saat melihat The Bodyguard bersama putra pada saat itu. The Bodyguard mengaku malu bekerja di Barbosa namun terpaksa melakukannya untuk menghidupi keluarganya setelah meminta anak keluar dari mobil yang diberikan The Bodyguard. Lisa kartu namanya dan menawarkan untuk membantu menangani Barbosa demi keselamatan dia dan keluarganya. Pengawal itu meminta Lisa untuk menembaknya. Sesaat kemudian, Junior kembali ke mobil hanya untuk menemukan Lisa memerintahkan dia untuk mengendarainya begitu mereka mencapai pinggiran kota. Lisa mengungkapkan kepada Junior bahwa ayahnya membunuh suaminya dan meminta Junior memanggil ayahnya dengan pistol. Junior terpaksa menghubungi nomor telepon ayahnya, sayangnya panggilan tersebut dijawab oleh tangan kanan Barbosa, yang bahkan menolak untuk memberikan telepon tersebut kepada Barbosa. Meski mengetahui Junior diculik, pria tersebut menyuruh Lisa membunuh Junior karena Barbosa selalu ingin menyingkirkannya. Mendengar ini, Lisa menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu, tapi dia tidak membunuh. Junior kemudian mengungkap bahwa VDA memproduksi obat-obatan palsu dan suami Lisa berhasil melacaknya. Ternyata Eric sebenarnya bersiap untuk kembali ke Prancis untuk memberkan semuanya jika itu terjadi. Barbosa dan para menteri serta semua orang yang terlibat akan hancur setelah mendengar ini. Lisa meminta Junior membawanya ke pabrik Veda. Keesokan harinya, Lisa dan Junior tiba di pabrik sebagai wakil presiden. Tidak sulit bagi Junior untuk masuk pabrik dalam waktu yang bersamaan. Lisa membahas bom di mobilnya sebelum menjelajahi pabrik bersama Junior. Sayangnya, seorang tentara bayaran bernama Roy menyadari bahwa Lisa adalah seorang. Sementara itu, buronan Junior menjelaskan bahwa VDA menyalin nomor seri asli dari VBC, sehingga setiap kotak yang dibuat oleh Vex memiliki duplikat di VDA.
Lebih lanjut, Junior mengungkapkan, warga desa, termasuk anak-anak, dipaksa bekerja dan memperkirakan bayaran tentara saat memasuki gedung tempat obat palsu itu berada. Mereka berkemas, penjaga yang tidak mengenali Junior menghentikan mereka. Tapi mereka segera membawa keluar, lalu memerintahkan penduduk desa untuk pergi dan memulai penyerangan, namun Junior tertembak saat terluka. Junior meminta granat pada Lisa dan menyuruhnya pergi karena dia akan pergi. Meninggalkan Lisa mengingat suami dan anak memutuskan untuk menegosiasikan pabrik bersama dengannya berapa saat kemudian, penduduk desa menemukan Lisa tidak sadarkan diri dan memutuskan untuk membawa ke desa. Setibanya di sana, seorang dukun menyadari bahwa Lisa sedang hamil, sehingga dukun tersebut mulai mengobati. Hari, alam bawah sadarnya Lisa bertemu Eric dan putranya. Namun penglihatan itu tiba-tiba memudar dan Lisa terlihat hamil sebelum akhirnya sadar kembali. Lisa awalnya kecewa karena dirinya masih hidup sampai dukun menceritakan kepadanya tentang kehamilannya. Beberapa hari berlalu dan Lisa bisa berjalan, sesampainya di desa tersebut dan menemukan banyak veda yang membuat obat di sana. Anehnya ada beberapa warga desa yang sepertinya mengidap penyakit kulit, oleh karena itu Lisa segera menghubungi Romy untuk menjelaskan kondisi desa tersebut. Lisa pun mengaku telah menghancurkan pabrik tersebut dan meminta bantuan Romy untuk mengevakuasinya dari sana. Romy awalnya berpikir Lisa sudah bertindak terlalu jauh. Dia tidak bereaksi sampai Lisa mengungkapkan kehamilannya di lokasi yang berbeda. Barbossa memerintahkan anak buahnya untuk segera menemukan Lisa. Tak lama setelah Romy menghubungi Lisa lagi untuk memberitahukan bahwa mereka telah memperoleh izin ekstraksi dan bahwa tim akan tiba di titik ekstraksi dalam 5 jam. Romy juga mengungkapkan bahwa dia telah menemukan Richard, agen dari Interpol dan sebelumnya telah menghubungi Eric. Selain itu Romy menjelaskan bahwa Richard sedang dalam perjalanan ke villa untuk mengawal Lisa ke titik ekstraksi pada saat yang sama ketika Roy dan anak buahnya sedang dalam perjalanan ke desa. Namun Richard tiba ke kota terlebih dahulu dan mendesak Lisa untuk segera berangkat sebelum berangkat. Lisa menyerahkan selamat tinggal kepada seorang wanita bernama Martha dan putrinya, yang dirawat tepat saat Lisa dan Richard meninggalkan kota. Para pria juga datang dan memerintahkan penduduk desa untuk berkumpul setelah melihat ini. Roy mengklaim berdasarkan rekaman CCTV dari pabrik, Martha membawa Lisa ke desa, memaksanya untuk mengungkapkan keberadaannya. Sebagai Martha tetap diam, seorang penduduk desa berinisiatif memisahkan Martha dari putrinya, memaksanya untuk mengungkapkan kemana Lisa pergi. Berapa jam kemudian, Lisa dan Richard tiba di titik ekstraksi, namun dihadang oleh penambak jitu di tener pertempuran. Helikopter ekstraksi tiba dan tim ekstraksi berhasil menghilangkan penambak jitu. Sementara tim ekstraksi mengekstraksi mulai turun, Roy dan anak buahnya tiba-tiba menyerang mereka selama pertarungan sengit antara kedua belah pihak. Roy diam-diam menyerang Lisa dan Richard dari belakang setelah membunuh Richard. Roy menantang Lisa untuk berkelahi, namun Lisa dengan cepat mengalahkannya. Tak lama setelah 2 helikopter ekstraksi tiba untuk menjemput Lisa dan tentara Prancis yang tersisa. Karena itu, Lisa akhirnya tiba dengan selamat di Prancis dan diterima oleh Romy beberapa hari kemudian. Barbossa menonton berita yang menyebarkan surat perintah penangkapan internasional yang baru-baru ini dikeluarkan terhadapnya. Pengawalnya dan meninggalkan ruangan pada saat itu. Dengan cepat mengubah saluran, Lisa tiba-tiba muncul di televisi untuk berbicara dengan Barbossa, di mana saat itu Lisa mengatakan dia akan membalas dendam suami dan tentara yang gugur. Setelah mendengar ini, Barbossa tentu saja menolak ancaman Lisa. Tanpa diduga pengawal Junior tiba-tiba membunuh, sepertinya pengawal Junior telah menyimpannya. Janjinya untuk membantu Lisa di akhir film. Berapa tahun telah berlalu dan Lisa tinggal bersama putrinya yang sudah remaja di sebuah kabin di tener hutan. Gadis itu meminta Lisa untuk menceritakan bagaimana ayahnya meninggal. Namun menurut Lisa yang penting adalah bagaimana kehidupan ayahnya saat itu. Saat Lisa melihat bayangan suami tersenyum kepada mereka dari luar jendela, pelajaran moral dari cerita ini adalah jangan pernah percaya obat tidur kadaluarsa dari sumber yang mencurigakan, atau Anda mungkin terbangun dengan sakit kepala dan rencana balas dendam juga jika dia pernah diperlihatkan diri Anda sendiri yang memburu penjahat. Pengintaian bahwa granat adalah pembuka percakapan yang sangat baik.